Halo Sobat Komplit, welcome back to Official Komplit Soler. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Semangat buat kalian yang masih bisa survive dan harus masih bisa survive di kala pandemi kayak gini, oke? Kali ini kita berada di segmen komparasi smartphone. Nah, seperti di judulnya, kali ini kita bakal membandingkan Oppo Reno 4 dengan Vivo V20. Di sini aku nggak bakal sebutin mana yang kalah atau mana yang menang karena dua smartphone ini punya spesifikasi yang sama, mirip-mirip lah gitu ya, dan harga pun dia sama. So it's fair to do. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Nah, setelah Oppo yang belum lama merilis smartphone mid-range terbarunya, yaitu Oppo Reno 4, baru-baru ini Vivo juga meluncurkan varian smartphone terbarunya di kelas mid-range, yaitu Vivo V20. Dilihat dari harga dan spesifikasinya, kayaknya Vivo sengaja meluncurkan Vivo V20 untuk menjadi pesaing Oppo Reno 4 di pasar kelas menengah. Jadi kira-kira apa aja perbedaan dari dua smartphone ini? Langsung aja cekidot kita bahas-bahas soal speknya, oke? Let's go. Kita mulai dari platform. Keduanya punya chipset yang sama, yaitu Snapdragon 720G. Pastinya dengan GPU yang sama, yaitu Adreno 618. Chipset ini belum yang terbaik di kelas mid-range ya, cuma di harganya yang mentok di 5 jutaan, chipset ini worth it. Di bagian RAM dan internal storage, di sini dia punya spesifikasi yang sama, yaitu RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Akan tetapi, Vivo V20 punya varian yaitu yang 250GB internal storage-nya, sedangkan Oppo Reno 4 punya yang 128GB aja. Kalau mau dari versi Reno 4 mungkin kita harus upgrade ke Reno 4 Pro. Nah, sedangkan Vivo V20 nggak ada versi Pro-nya. Aduh, gimana nih, complicated nih kayak hubungan kalian guys, bayangkan. Nah, tapi dia punya teknologi penyimpanan yang sama, yang terbaru yaitu UFS 2.1 yang bisa menjadikan kinerja smartphone ini jadi lebih lancar ketika ngirim-ngirim file dan lain-lain. Kemudian ke bagian operation system, keduanya punya operation system masing-masing, tapi tetap berbasis Android 10. Kalau nggak salah udah upgrade ke Android 11 ya kayaknya. Jadi untuk kalian yang baru beli Vivo atau Oppo ini, seharusnya kalian dapat updatean terbaru yaitu Android 11. Karena aku dengar kemarin Vivo V20 udah bisa update ke Android 11. Nah, dari Oppo dia udah pakai operation system terbaru yaitu ColorOS 7.2. Dan dari Vivo juga udah ngeluarin operation system terbaru yaitu FunTouch 11. Nah, itu dia tadi di sektor platform. Menurutku dua-duanya punya spesifikasi yang lumayan mumpuni di kelas mid-range, kemudian worth it juga in their price. So, gimana menurut kalian? Kemudian kita bahas ke kameranya. Nah, di sini nih mereka udah mulai nggak kompak. Oppo Reno 4 punya quad kamera di bagian belakang dengan 48 megapiksel dengan f1.7 sebagai kamera utama. Aku sebutin aperturnya karena ada perbedaan dengan Vivo ya. Kemudian 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel lagi kamera depth of field. Kemudian di Vivo V20 dia punya format triple kamera. Di antaranya ada 64 megapiksel dengan aperture 1.9 sebagai kamera utama, kemudian 8 megapiksel kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera depth of field. Nah, tapi kamera dari Vivo V20 ini walaupun triple kamera katanya dia bisa makro juga. Bukan katanya sih, kemarin aku coba dia memang ada fitur makronya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya, kamera Vivo V20 lebih besar 16 megapiksel dari Oppo Reno 4. Tapi Oppo Reno 4 punya aperture atau f yang lebih rendah yaitu 1.7 dan Vivo V20 dengan aperture atau f 1.9. So, kemungkinan hasil foto dan video dari Reno 4 bakal lebih terang, sedangkan Vivo V20 bakal lebih detail. Itu dia perbedaan dan perbandingannya. Kemudian fitur kamera secara umum di kedua smartphone bisa dibilang sama. Mereka bisa rekam video sampai dengan 4K di 30 fps, kemudian 1080 di 60 fps, dan sama-sama punya stabilization Zero Ace.
Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Tapi kayaknya untuk yang suka sama Oppo sih bakal tetap di Oppo, dan yang suka Vivo tetap di Vivo. Karena dua-duanya ini memang gimana selera sih ya. Nah, ke bagian kamera depan dua-duanya punya format single kamera. Vivo V20 punya sensor yang lebih besar juga dengan aperture yang lebih kecil, yaitu 44 megapiksel dengan aperture f2,0. Sedangkan Oppo Reno 4 punya spesifikasi 32 megapiksel dengan aperture f-nya 2,4. Dan kemudian di fitur Vivo V20 juga bisa dibilang lebih lengkap karena punya 4K dan Zero Ace. Sedangkan Oppo Reno 4 tidak menyebutkan ada Zero Ace di kamera depannya. Di bagian fitur sensor dua-duanya udah lengkap lah ya, di kelas mid-range ini udah lengkap. Tapi sepertinya Vivo V20 bisa dibilang lebih spesial dengan hadirnya NFC. Nah, sepertinya Reno juga harus pasang NFC ya di smartphone-nya biar bisa bersaing dengan smartphone-smartphone lain. Tapi aku bakal sedikit mewakilkan para netizen. Pasang NFC tapi harganya jangan naik-naik. Lanjut, kemudian ke bagian kapasitas baterai. Oppo Reno 4 punya kapasitas baterai 4015 mAh, sedangkan dari Vivo V20 dia punya kapasitas baterai 4000 mAh. Bisa dibilang sama ya, perbedaannya cuma 15 angka. Kemudian sama-sama punya port USB Type-C. Kemudian mereka juga sama-sama punya fitur fast charging. Reno 4 punya fast charging sampai dengan 30 watt, sedangkan Vivo V20 support sampai dengan 33 watt. Lebih tinggi 3 watt ya. Untuk orang yang rewel mungkin bakal problem itu. Wah, tinggian dari Vivo. Tapi balik lagi selera. Nah, yang membuat kedua HP ini krusial adalah harganya yang bener-bener sama, yaitu 4.000 bandrol dengan harga yang sama, yaitu Rp4.999.000. So, kira-kira yang mana yang lebih baik menurut kalian? Menurut aku sih gimana selera ya, karena kedua HP ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi semoga video ini membantu untuk kalian yang lagi membanding-bandingkan kedua HP ini. Dan di sini aku nggak bakal bilang ini kalah ini menang, karena di sini pure aku ngasih tahu info spesifikasi dan harganya ke kalian. Jadi semuanya balik lagi ke kalian. Kalian mau pilih yang mana? Komen di bawah, oke? Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu. Boleh kalian komen juga di bawah kalau kalian mau request HP apa yang bakal kita unboxing, review, atau kita komparasi lagi. And also don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Official Combat Solar. See you in the next video and goodbye.